Apa yang terjadi di otak pada detik-detik kematian seseorang? Seperti apakah reaksi otak di saat seseorang meninggal? Jawaban terkait telah tercatat dalam sebuah artikel medis tahun 2002 silam. Berikut penjelasannya. Kembali lagi keesokannya. Artikel tersebut diterbitkan dalam jurnal medis bernama Frontiers in Aging Neuroscience. Menurut artikel ini, otak memutar seluruh memori-memori penting dalam kehidupan hanya dalam waktu singkat sebelum menjelang kematian. Tepatnya selama 30 detik sebelum jantung berhenti berdetak. Tepat sebelum dan setelah jantung berhenti bekerja. Justru osilasi gamma saraf di otak masih bekerja aktif dalam waktu yang singkat. Osilasi saraf sendiri merupakan pola aktivitas otak yang biasanya ditemukan pada otak manusia yang masih hidup. Biasanya osilasi gamma ini aktif digunakan dalam fungsi kognitif tingkat tinggi seperti berkonsentrasi, bermimpi, meditasi, pengambilan memori, pemrosesan informasi, dan persepsi sadar. Begitu pula kilas balik memori yang merupakan bagian dari fungsi saraf osilasi gamma. Tim juga mengumpulkan data tentang jenis osilasi lain selama kematian, termasuk gelombang delta, theta, alfa, dan beta. Tapi gelombang gamma yang menunjukkan ke arah pasien memutar ulang ingatan sepanjang hidupnya di otaknya, sebuah fenomena yang dikenal sebagai life recall. Sebenarnya, penelitian ini adalah laporan yang terlambat karena sudah pernah dilaporkan sebelumnya. Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Hari ini kita akan mengangkat topik lama tentang Near Death Experience atau pengalaman mendekati kematian yang dialami dokter militer ini. Pada tahun 1963, sebuah majalah bernama Guides Post melaporkan peristiwa aneh secara bersambung. Kisah itu terjadi pada Desember 1943. Saat itu, Perang Dunia II mulai memasuki tahap serangan balik. Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet di Teheran, Iran merumuskan strategi agar pasukan sekutu mendarat di region Normandia, Prancis, dan menyerang Nazi dari timur ke barat di tahun mendatang. Pada saat yang sama, misi wajib militer di Amerika Serikat juga membara. Barak militer Berkeley di Texas juga sedang melatih para prajurit muda ini. Di barak militer terdapat sekitar 250.000 prajurit baru yang direkrut menjadi tentara. Di antaranya adalah seorang pemuda bernama George Ritchie, berusia 20 tahun, adalah seorang prajurit privat atau prajurit 2 dan merupakan tokoh utama dari kisah fantasi kita hari ini. Ritchie adalah seorang pramuka laki-laki sejak kecil. Mimpinya adalah menjadi dokter militer. Namun saat itu, jumlah untuk posisi dokter militer sangat terbatas. Ada puluhan orang yang bersaing untuk satu posisi ini. Mereka yang beruntung akan dikirim ke Virginia Medical School setelah menyelesaikan misi pelatihan prajurit baru. Prestasi akademik serta kebugaran fisik Ritchie, beberapa kriteria ini telah lulus dan telah menjalani pelatihan di medan berlumpur di barak militer Berkeley, Texas selama beberapa pekan. Saat itu, pelatihan prajurit baru ini akan segera berakhir. Apabila Ritchie lulus pada minggu terakhir itu, dia bisa mendapatkan tiket kereta api ke sekolah kedokteran Virginia Timur. Namun Ritchie bukan prajurit yang beruntung itu. Di minggu terakhir pelatihannya, Ritchie tiba-tiba mengalami demam tinggi dan barak militer Berkeley mau tidak mau harus membawanya ke rumah sakit pangkalan militer. Saat menjalani pemeriksaan rongsen, Ritchie tiba-tiba jatuh pingsan. Saat siuman, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan kecil yang belum pernah ditemuinya. Di ruangan itu ada sebuah tempat tidur dan seorang pemuda tampak terbaring di sana.
Saat itu, Richie hanya menoleh sekilas. Yang dipikirkannya saat itu adalah segera kembali ke barak karena dia tahu jika berlama-lama di rumah sakit itu, dia pasti tidak akan mendapatkan jatah sebagai dokter militer. Richie bergegas keluar dari kamar dan melihat seorang dokter militer yang menerjang sambil menundukkan kepala ke arah Richie. Richie yang kaget dengan cepat mengelak, bergerak ke samping dan berteriak, "Hei, awas! Hati-hati!" Namun dokter militer itu sepertinya tidak mendengar apapun dan seakan tidak melihat apapun. Dengan kepala tetap menunduk lalu lenyap seketika di ujung koridor lain. Richie pun bingung dibuatnya, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tetapi dia tidak terlalu memikirkannya saat itu. Yang dipikirkannya saat itu adalah segera kembali ke barak dan mengambil tiket kereta ke sekolah kedokteran Virginia Timur. Ia bergegas keluar dari gerbang rumah sakit. Saat itu tengah malam, tidak ada seorang pun di jalan. Richie berlari semakin cepat, tapi anehnya, dia merasa laju larinya lebih cepat dari kereta. Tidak hanya cepat, dia juga merasa seakan terbang melayang dan melihat yang ada di bawah kakinya bukanlah permukaan tanah, tetapi sederetan perdu yang lebat. Ia berlari melintasi sungai besar dan beberapa kota. Dia pikir dia bisa tiba di sekolah kedokteran Virginia Timur dengan cara seperti itu. Tapi tiba-tiba ia baru menyadari tidak tahu jalan ke institut itu. Saat itu, ia hanya berharap menemukan seseorang untuk menanyakan jalan. Dan hampir bersama dengan munculnya ide ini, langkah kakinya pun berhenti. Dan saat itulah, Richie baru sadar ternyata ia berdiri di udara lebih dari 1 meter dari atas permukaan tanah. Sontak saja ia pun terkejut bingung. Di tengah kebingungannya itu, dia mendapati dirinya telah berdiri di permukaan tanah, tetapi ia tidak terlalu memikirkan keheranannya. Pada saat itu, Richie mendapati dirinya berada di luar bar di sebuah kota besar. Di bawah temaran cahaya redup, ia melihat banyak orang yang minum dengan gembira di bar tersebut. Saat itu, kebetulan Richie melihat seorang pria yang ingin masuk ke bar, dan saat hendak membuka pintu, Richie segera bertanya jalan ke institut yang ingin ditujunya. Namun orang itu mengabaikannya, seakan tidak mendengar apapun, lalu membuka pintu bar dan masuk ke dalam. Richie mengira pria itu tidak mendengar pertanyaannya, lalu menyusulnya dan menepuk bahu pria itu. Tapi Richie terkejut ketika tangannya langsung menembus bahu pria itu, seperti menyentuh sesuatu yang hampa. Kali ini Richie benar-benar bingung dan heran. Ia hanya melihat pintu bar ditutup dengan keras, sementara orang-orang di bar tetap menikmati minumannya dengan gembira. Richie pun merasakan kesepian yang hebat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan saat itu tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Pernah mendengar cerita tentang roh keluar dari tubuh. Bukankah itu kondisi seperti yang dialaminya saat ini? Mungkinkah rohnya telah keluar dari tubuh? Tiba-tiba Richie tersentak. Dan ketika bangun, dia melihat pemuda yang terbaring di tempat tidur itu kemungkinan adalah raganya sendiri. Richie tiba-tiba menjadi cemas. Terlintas dalam pikirannya suasana gelap, dan saat berteriak, kemudian segera berbalik dan berjalan kembali ke barak rumah sakit dengan cepat. Pada saat itu, Richie mengesampingkan dulu sekolah kedokterannya. Ia hanya ingin segera kembali ke raga fisiknya. Ia bergegas kembali ke rumah sakit di barak militer Berkeley. Rumah sakit tampak sepi saat ia tiba di sana. Hanya terlihat perawat dan penjaga shift malam yang berjalan mondar-mandir. Richie ingin segera menemukan ruangan tempatnya saat siuman karena raganya masih tergeletak di sana. Meskipun gerbang rumah sakit tertutup, tapi Richie bisa masuk dengan mudah. Seolah-olah dia masuk dengan menembus tembok. Rumah sakit itu sangat besar.
Setiap bangsal penuh dengan prajurit muda. Namun Richie tiba-tiba mendapati dirinya tidak bisa ingat sama sekali di kamar mana saat dia siuman. Akhirnya mau tidak mau, ia harus mencarinya satu persatu. Hingga akhirnya di sebuah ruangan kecil, Richie menemukan sebuah tempat tidur dan melihat seseorang terbaring di sana. Tetapi wajah orang itu tertutup kain putih yang menandakan bahwa orang itu sudah meninggal. Hanya satu tangan pucat pasi yang masih terlihat di luar sprei mengenakan lambang kehormatan tertinggi pramuka, sebuah cincin logam bermotif elang. Melihat cincin yang telah menemaninya selama bertahun-tahun itu, Richie pun seketika merasa yakin bahwa itu memang raganya. Richie berjalan mendekati raganya sambil merenungkan sebuah pertanyaan. Tidak mungkin aku sudah mati, aku masih hidup. Bagaimana mungkin kalau sudah mati masih tetap terjaga? Tanyanya dalam hati. Richie berjalan ke samping mayat dan ingin menyingkap kain putih itu. Namun tak disangka tangannya lagi-lagi menyentuh sesuatu yang hampa dan semakin membuatnya panik. Dia terus menjamah kain putih itu dan melompat keras. Tetapi semua usahanya sia-sia. Dia tidak bisa menyentuh apapun. Meski ada angin sepoi-sepoi sekalipun di ruangan kecil yang sunyi ini, Richie semakin putus asa. Dia meringkuk di sudut ruangan, benar-benar bingung. Sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia hanya merasakannya. Waktu pun bahkan menjadi aneh. Dan dia juga tidak bisa mengingat lagi berapa lama susah waktu telah berlalu. Apakah beberapa jam, sehari, sebulan, atau setahun? Di tengah kebingungan dan keputusasaannya itu, tiba-tiba terjadi sesuatu yang lebih aneh. Ruangan itu mulai terang, semakin terang dan terang, seperti matahari yang bersinar di dalam ruangan. Pada saat demikian, Richie tiba-tiba merasa beruntung karena pandangan matanya bukan mata telanjang lagi. Karena di bawah intensitas cahaya seperti ini, hanya perlu 1/10 detik akan membuat seseorang menjadi buta. Perlahan-lahan kemudian muncul sebuah bayangan pria dari dalam cahaya yang kuat itu dan seakan berkata, "Ayo berdiri." Kalimat singkat ini tiba-tiba terlintas di benak Richie. Seolah-olah itu adalah instruksi yang berasal dari cahaya dan bayangan itu lagi, dan seakan juga merupakan pemikiran Richie sendiri. Setelah itu, cahaya dan bayangan itu berkomunikasi dengan Richie dengan cara telepati ini. Dan Richie perlahan-lahan mulai berdiri. Ia seakan merasakan cinta kasih dan empati yang kuat yang belum pernah dialaminya dari bayangan cahaya itu. Richie tahu bahwa di depan cahaya itu, segala kesalahan dan ketidaksempurnaannya akan dimaafkan. Cahaya akan memancarkan kalimat seperti ini saat Anda berdiri di depan anak Tuhan. Richie hanya merasa bahwa dia dapat mempercayai pihak lain dengan sepenuh hati. Begitu keyakinan ini muncul, sesuatu yang ganjil pun akan terjadi lagi. Selingkaran seperti citra 360 derajat mengitari Richie, dan citra ini seperti sebuah film terbagi menjadi beberapa bingkai kecil. Setiap bingkai kecil ini seperti bagian dari perjalanan hidup Richie. Dari sejak bayi yang mengoceh hingga remaja, Richie tidak pernah menyangka akan menemui ibunya seperti ini karena ibunya meninggal karena distosia. Richie tidak pernah melihat ibunya, hanya melihatnya dari foto hitam putih lama. Ibu dalam gambar itu tampak begitu jelas dan seakan berdiri di samping Richie. Richie menatap cahaya itu tak berkedip dan terjadi lagi keajaiban. Dia merasa dirinya dan cahaya itu berdiri diam, sementara pemandangan di sekitarnya bergerak cepat dan dinding di sekeliling serta ruangannya kemudian lenyap seketika. Richie merasa seakan berada di kota seperti Detroit, Boston, di mana semua orang tampak sibuk.
Setiap orang yang hidup memiliki selapisan cahaya yang halus, seperti selapisan kepompong yang cerah melekat erat pada manusia, seperti lapisan kulit kedua manusia, tetapi ada wujud manusia tak bercahaya. Saat demikian, Richie pun seketika mengerti bahwa wujud tak bercahaya itu adalah orang mati. Mereka sama seperti dirinya, selalu merasa berat atau enggan berpisah dengan sesuatu semasa hidup, dan itu akan tetap melekat pada seseorang dan sesuatu yang selalu melekat di hatimu. Richie tersadar seketika dan mendapati dirinya kembali berdiri di bar yang penuh dengan orang. Selain melihat kerumunan orang-orang mabuk, Richie juga melihat banyak wujud manusia yang tak bercahaya di dalam bar. Mereka mungkin adalah pelanggan setia bar ini, karena selalu melekat pada minuman, di mana setelah kehilangan nyawanya, mereka masih tidak bisa melupakan minuman keras. Tetapi karena tidak bisa lagi minum lagi, maka mereka akan terus gentayangan di bar. Saat itu di bar, tampak seorang pria mabuk berat, baru berdiri dengan susah payah dan berjalan 2 langkah, lalu jatuh dengan keras di tanah. Pada saat itu, terjadi sesuatu yang aneh. Tampak berkas cahaya terpisah dari kepalanya, kemudian terkelupas dari sisi kepalanya ke sepanjang bahu. Pada saat demikian, sebuah bayangan yang selalu mengikuti pria mabuk itu tiba-tiba menyusup masuk dari celah cahaya itu ke tubuhnya dan lenyap seketika. Richie pun terkejut, kaget, dan bingung. Ternyata berkas cahaya itu adalah tameng seseorang. Orang-orang yang kehilangan berkas cahaya itu dapat disusupi oleh roh asing kapan saja. Selanjutnya kemudian, cahaya itu membawa Richie ke tempat yang lebih mengerikan. Ini merupakan suatu tempat di permukaan bumi, tetapi Richie tidak tahu di mana itu. Dia hanya melihat sekelompok hantu berkerumun di dataran yang sedang bertikai. Richie seakan bergumam, ternyata neraka itu ada di bumi. Dalam obsesi seseorang, dan setelah menyaksikan pemandangan neraka, pemandangan itu berkelebat lagi, dan cahaya tersebut kembali membawa Richie ke alam yang sepenuhnya baru. Tampak taman yang indah memabukkan, bangunan dengan koridor yang luas dan besar di antara bangunan. Ada pejalan kaki dan orang-orang di dalam gedung. Lingkungan itu penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Anehnya semua orang memakai jubah berkerudung longgar yang mengingatkan Richie pada para biksu di abad pertengahan. Tetapi orang-orang di sini terlihat berbeda dari para biksu. Mereka tampaknya tidak terlalu peduli dengan segala sesuatu di sekitarnya, hanya fokus pada pekerjaan masing-masing. Bangunan itu penuh dengan berbagai macam fasilitas besar dan kompleks yang belum pernah disaksikan Richie. Bahkan ada perpustakaan besar yang berisi banyak sekali buku tentang musik, teknologi, sains, dan sebagainya. Buku-buku yang terbuat dari kulit, kertas biasa, dan lain sebagainya yang belum pernah dilihat Richie. Fenomena mati suri atau Near Death Experience (NDE) mungkin cukup sering terdengar oleh publik. Pada fenomena ini, seseorang yang sudah meninggal diberi kesempatan untuk hidup lagi. Meski begitu, pengalaman NDE ini dapat dijelaskan secara ilmiah. Menurut studi yang dipublikasikan pada 2017, menemukan bahwa setiap pengalaman mendekati kematian biasanya mengikuti pola peristiwa unik. Penulis studi dari University of Leeds di Belgia, Charlotte Marcel, menunjukkan bahwa pengalaman mendekati kematian mungkin tidak menampilkan semua elemen, dan setiap elemen tidak muncul dalam urutan tetap. Sementara pengalaman mendekati kematian mungkin memiliki karakter universal, sehingga mereka dapat menunjukkan fitur umum yang cukup untuk dimiliki oleh fenomena yang sama, jelas Charlotte Marcel. Pengalaman mati suri yang dialami Dr. George Richie pada tahun 1943, di mana pada saat itu ia dinyatakan meninggal dunia akibat penyakit pneumonia.
Namun 9 menit setelah meninggal, Dr. Ritchie kembali hidup dan menceritakan yang ia alami saat itu. Dalam bukunya yang berjudul Return from Tomorrow dan My Life After Dying, ia merasa berada dalam alam bawah sadar hingga bertemu Yesus. Ia juga mengaku bertemu Tuhan dan mendapatkan sebuah pesan. Saat kembali ke tubuhnya, merasa tenggorokannya seperti terbakar dan dadanya serasa berat. Setelah buku itu diterbitkan, buku itu langsung melesat ke puncak daftar buku terlaris dan dicetak ulang beberapa kali. Ritchie meninggal pada 2007 di usia dari 84. Pengalaman ajaib Ritchie menunjukkan bahwa seseorang memang akan mengingat kilas balik kehidupan mereka sebelum dan sesudah kematian. Tetapi ingatan seperti ini bukanlah kilas balik dari otak manusia itu sendiri, tetapi mekanisme kosmik yang membantu seseorang untuk mengingatnya. Namun kedokteran modern tidak dapat melanjutkan penelitian yang lebih rinci. Penelitian yang disebutkan di awal cerita di atas sebenarnya sangat mendasar. Penanggung jawab penelitian, Dr. Ajmal Zemar mengatakan, tim memperoleh gambar gelombang otak dari orang yang sekarat, tapi apa sebenarnya ingatan yang tersirat dari gelombang otak ini? Ini jelas tidak dapat dipastikan. Sama seperti CD, kita tidak dapat mengurai isinya. Kita hanya tahu CD itu adalah sekeping plastik yang berisi banyak informasi. Itu saja. Dr. Zemar hanya mengatakan secara umum, ada sesuatu yang misterius dan spiritual dalam pengalaman mendekati kematian yang belum sepenuhnya dipahami oleh kedokteran modern. Dan memang demikian adanya. Sains dan spiritual ini sekarang tampaknya ada dua jalur yang berbeda. Tetapi bagaimana jika mengubah pandangan dari sudut lain? Mungkin ada kemungkinan menggabungkan kedua jalur ini. Setiap orang memiliki misinya masing-masing ketika datang ke dunia ini. Hanya saja sebagian besar orang tidak dapat tahu apa misinya. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.